Yes, asik. Omset hari ini meningkat. Gak sia-sia nih aku memperbaiki manajemen usaha aku. Ada kalian. Hai, apa kabar? Aku mau nanya dong. Kalian pernah bertanya-tanya gak sih kenapa pengusaha-pengusaha itu sukses? Misalnya Pak Chairil Tanjung. Kok bisa sih dia menjadi orang kaya ketujuh dengan total kekayaan sebesar 3,6 miliar USD? Mau tau gak sih apa kunci kesuksesan dari Pak Chairil? Sini kakak bisikin. Kuncinya adalah manajemen. Kalian tahu nggak apa itu manajemen? Yuk kita belajar tentang manajemen. Mungkin kalian bertanya-tanya tentang pentingnya belajar tentang manajemen. Tidak hanya perusahaan atau organisasi loh yang harus punya manajemen. Kita sebagai pelajar juga harus bisa manajemen diri kita, manage tugas kita, manage waktu kita. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan itu harus punya manajemennya. Tapi hari ini kakak tidak akan membahas tentang manajemen diri. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen perusahaan, khususnya fungsi manajemen. Sebelum kita masuk kepada fungsi manajemen, kita harus tahu dulu apa sih itu manajemen. Manajemen menurut John Demilet adalah sebuah proses pembimbingan atau penyediaan fasilitas-fasilitas kerja terhadap orang-orang yang tergabung di dalam sebuah organisasi resmi untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, manajemen yang dipakai di dalam sebuah perusahaan disebut sebagai manajemen proses. Manajemen sebagai suatu proses terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menetapkan atau mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia atau sumber-sumber lain yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan merencanakan suatu tindakan untuk masa depan dengan melihat keadaan sekarang dan perkiraan keadaan di masa depan. Contohnya perencanaan produk. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah mengorganisasi atau mengelompokkan orang-orang yang bekerja. Ketiga adalah pelaksanaan. Artinya melaksanakan semua kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Keempat adalah pengawasan. Artinya mengawasi jalannya seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Misalnya, pengawasan terhadap produk. Apakah proses pembuatan produk tersebut sesuai dengan prosedur atau tidak? Nah, mari kita fokus kepada fungsi perencanaan terlebih dahulu. Dalam melakukan sebuah perencanaan, perusahaan harus berangkat dari pertanyaan mendasar, yaitu 5W tambah 1H. Berikut adalah 5W tambah 1H. Yang pertama, what? Tindakan apa yang harus dikerjakan, apa yang ingin dihasilkan perusahaan, atau apa tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua, why? Mengapa kita perlu melakukan tindakan tersebut? Yang ketiga, where? Di manakah tindakan itu dilaksanakan? Berarti ini bertanya tentang lokasi. Misalnya, di mana lokasi yang strategis. Yang keempat, when? Kapan tindakan itu dilaksanakan? Ini bertanya tentang waktu. Misalnya, kapan membeli bahan baku dan kapan membuat produk. Yang kelima, who? Siapa saja yang akan mengerjakan tindakan itu? Misalnya, siapa saja yang akan jadi manajernya, siapa yang bekerja di bagian produksinya. Jadi, ini bertanya tentang orang. Yang keenam, how? Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu? Nah, ini bertanya tentang proses. Misalnya, bagaimana proses menghasilkan produk ini atau itu? Biasanya yang menyampaikan proses ini adalah manajer atau direktur perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi pengorganisasian. Dalam menyusun organisasi, seorang manajer harus memperhatikan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, ketahuilah tujuan-tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, bagi-bagilah pekerjaan dalam kegiatan-kegiatan kecil. Ketiga, kelompokkanlah kegiatan tersebut ke dalam kesatuan yang praktis dan homogen. Keempat, gariskanlah dengan jelas dan tegas tugas-tugas yang harus dilakukan serta sediakanlah fasilitas yang memadai. Yang kelima, tempatkanlah tenaga kerja yang kompeten. Yang keenam, berilah wewenang kepada petugas yang dipercaya. Nah,
Biasanya pengorganisasian ini dibentuk menjadi struktur organisasi yang terdiri dari direktur, kepala bagian keuangan, kepala bagian pemasaran, kepala bagian produksi, kepala bagian perencanaan, dan karyawan yang berada di masing-masing bagian. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada fungsi pelaksanaan. Biasanya perusahaan di dalam melaksanakan pelaksanaan akan memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya. Kedua, mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga, menampakkan pada manusia keinginan untuk melebihi. Yang keempat, menghargai hasil pekerjaan yang baik dan sempurna. Yang kelima, mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih. Yang keenam, memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup. Dan yang ketujuh, memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya. Terakhir, kita akan membahas tentang fungsi pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, memperbaiki kesalahan-kesalahan, mempertebal rasa tanggung jawab, dan mendidik para pegawai atau pelaksana. Ada 3 langkah untuk melaksanakan proses pengawasan ini. Yang pertama, mengukur hasil pekerjaan. Yang kedua, membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan. Dan yang ketiga, mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan, baik melalui perencanaan, pengorganisasian, maupun penggerakan. Nah, itu dia fungsi-fungsi dari manajemen. Gimana adik-adik, menurut kalian susah nggak melakukan manajemen? Menurut kakak sih tidak mudah ya, karena kita butuh konsisten dan usaha dalam melakukan manajemen itu. Makanya kita harus seperti pengusaha-pengusaha di luar sana, karena mereka berhasil tuh melakukan manajemen pada perusahaan mereka dengan baik. Semangat!